Kita membahas arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2023. Arah kebijakan kami tidak akan berubah atau melenceng terlalu jauh dari strategi tahun 2022. Karena banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang sudah dilakukan, sekarang harus kita lanjutkan, kita sempurnakan, kita perbaiki, kita besarkan. Tentunya optimalisasi angka partisipasi pendidikan masih terus menjadi prioritas kita dengan pelaksanaan KIP dan KIP kuliah yang baik. Dan tentu dari kualitas dan relevansi pendidikan, berbagai macam program prioritas kita, kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar ada di topik kualitas ini, seperti sekolah penggerak yang akan terus kami perbesar, tapi lebih penting lagi bukan hanya diperbesar tapi disebarkan menjadi pusat percontohan buat sekolah-sekolah di sekitarnya. Tentunya kurikulum Merdeka yang sekarang sangat cepat perkembangannya di masing-masing sekolah, dan berbagai macam aplikasi dan program GTK, AN, dan lain-lain. Untuk pendidikan tinggi, riset dan inovasi, kami akan terus meningkatkan jumlah kesempatan kampus Merdeka, meningkatkan jumlah praktisi yang mengajar di kampus, dan berbagai macam riset internasional dan peningkatan mutu daripada sarana prasarana universitas. Untuk pemajuan bahasa dan kebudayaan, tentunya program BIPA kita akan terus kami tingkatkan. Buku bacaan tadi, program literasi terbesar yang pernah kita lakukan, akan terus kita laksanakan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Dan tentunya dengan pemulihan dari pandemi, kita akan mulai mendorong aktivitas-aktivitas kebudayaan yang ada. Dan tentunya ini semua diperkuat dengan tata kelola yang baik. Halaman berikutnya, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa selama 3 tahun terakhir kami telah meluncurkan 22 episode Merdeka Belajar. Satu saja paket kebijakan ini membutuhkan perubahan yang sangat besar. Jadi kedepannya kita melihat 2023 itu adalah tahun konsolidasi. Jadi kita tidak akan mengeluarkan begitu banyak paket-paket perubahan kebijakan lagi, tapi akan menguatkan kebijakan yang sudah ada, karena banyak dari kebijakan ini membutuhkan 1-2 tahun untuk melakukan konsolidasi dan pengembangan, penyempurnaan, dan juga pemekaran dari aspek skala. Jadi ini sekedar mengingatkan saja bahwa 2023 itu benar-benar meneruskan implementasi daripada 22 episode Merdeka Belajar. Bukan berarti tahun 2023 tidak akan ada episode Merdeka Belajar, pasti juga ada, tetapi volume dan frekuensinya tidak akan setinggi tahun 2022, 2021, dan seterusnya. Untuk berikutnya saya akan persilahkan masuki tahap mengenai anggaran ke Bu Sesjen untuk membahas anggaran Kemendikbudristek di tahun 2023. Mungkin saya sekilas saja di sini untuk menjelaskan, seperti yang dibilang tadi Pak Pimpinan, kami dari 612,2 triliun anggaran pendidikan yang diberikan kepada Kemendikbudristek itu hanya 80,22 T. Ini biar masyarakat juga bisa mengerti kewenangan dari kementerian dari anggaran itu relatif proporsi yang sangat kecil. Sekitar 156,9 triliun itu di kementerian-kementerian lain yang termasuk Kemenak, dan 11% adalah pengeluaran pembiayaan pendidikan, dan yang terbesar 50% dari total anggaran pendidikan ini langsung transfer ke daerah, ya, langsung transfer daerah. Jadi walaupun secara nominal ada peningkatan anggaran pendidikan yang dihitung dari 20% APBN, dari 574 triliun menjadi 612 triliun, porsi Kemendikbudristek hanya sebesar 13%, dan malah menurun dari tahun sebelumnya anggaran kami di APBN. Automatic adjustment atau pemblokiran itu bukan pemotongan anggaran, tetapi memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang belum perlu diserap oleh di semester 1 dapat diserap di semester kedua. Jadi kami laporkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 kami mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan yang meminta Kemendikbudristek melakukan automatic adjustment sebesar 4,919 triliun rupiah. Diusulkan di dalam surat tersebut
automatic adjustment berasal dari belanja pegawai 464 miliar, karena di dalam belanja pegawai memang ada hal yang bisa diefisiensi atau karena ada beberapa pegawai yang pensiun dan sebagainya. Kemudian juga ada dari belanja barang 4,1 triliun dan belanja modal 310. Namun demikian dengan pembahasan secara internal kami melakukan evaluasi dari usulan dari Kementerian Keuangan tersebut, dan kami mengusulkan adanya perubahan. Jadi 4,9 triliun kami usulkan berasal dari masing-masing sebagaimana yang ada di dalam paparan di halaman 45. Kami laporkan bahwa rupiah murni Kemendikbudristek dari 80,22 triliun, total anggaran 67,84 triliun yang merupakan rupiah murni. Dari situlah yang dimungkinkan untuk dilakukan automatic adjustment. Namun demikian dari 67,84 triliun tersebut 54 triliun sendiri atau 80% merupakan pendanaan wajib yang harus dibiayai. Oleh karena itu kami mengusulkan perubahan-perubahan terkait dengan 4,9 triliun yang harus dilakukan pemblokiran. Dari pembahasan bersama Direktorat Jenderal Anggaran, kami bersepakat bahwa penyesuaian blokir AA dilakukan penyesuaian antar unit utama. Jadi kami memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diblokir utamanya adalah kegiatan yang dicairkan di semester kedua, termasuk diantara untuk PIP aman Bapak dan Ibu sekalian, seperti halnya terjadi di tahun 2022 kemarin, automatic adjustment meskipun itu banyak yang berasal dari PIP, pada waktu pencairan tahap kedua sudah dibuka blokirnya. Kemudian selisih kekurangan blokir karena kami masing-masing melakukan perhitungan apa yang mungkin dilakukan di semester kedua, mana yang tidak mungkin dilakukan di semester kedua dan harus dilakukan dari awal tahun. Akhirnya kami bersepakat bahwa ada dana-dana yang dari diblokir ditambahkan dari PIP. Sekali lagi itu aman untuk pelaksanaan tahun semester kedua. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa PIP tidak akan tercairkan pada waktunya. Kemudian juga dari situ PIP total diblokir ada sebesar 1,48 triliun. Kemudian ditambahkan di situ juga ada berasal dari tunjangan guru non PNS yang juga aman, itu adalah tunjangan guru yang penyalurannya ada di semester kedua tahun 2023. Kemudian usulan-usulan penyesuaian tersebut sudah disepakati bersama dengan DJA dan sekarang sedang dalam proses untuk penyesuaian DIPA. Pada saat yang lain karena di luar dari pemblokiran AA tentu ada biasa pemblokiran karena adanya dokumen yang menunggu, seperti misalnya menunggu keputusan Menteri Keuangan atau Permendikbud, dan ini yang sedang diproses. Mudah-mudahan di akhir Januari ini sudah terproses keseluruhan. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kami laporkan hasil pembahasan terakhir terkait dengan pemblokiran. Jadi dari 4,9 triliun tersebut diusul pertama 4,9 berasal dari Sekretariat Jenderal 3,4 triliun, kemudian sebagainya sampai dengan Ditjen Vokasi sekitar 188 triliun. Kemudian dibahas oleh DJA, di sana dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana di dalam kolom D. Namun setelah kami bahas ulang karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin untuk tidak dilaksanakan di semester pertama, termasuk persiapannya, maka dilakukan pembahasan kembali sehingga akhirnya hasil kesepakatannya adalah yang ada di dalam kolom E. Dari Sekretariat Jenderal ada 2,2 triliun, utamanya adalah dari PIP dan tunjangan guru yang akan diserap di semester kedua. Di Inspektorat Jenderal 18 miliar, Paudasmen 283 miliar, Peskap 82 miliar, Badan Bahasa 22,8 miliar, Ditjen Kebudayaan 205,9 miliar, Ditjen GTK ada 718 miliar, Ditjen Diktiristek 983 miliar, dan Ditjen Vokasi sekitar 395 miliar. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana Pak Menteri tadi disampaikan bahwa karena anggaran yang dikelola oleh Kemdikbud terbatas, tahun sekarang 80,22%, sementara pagu harian tahun 2022 kemarin mencapai 84 triliun lebih.
kami mengusulkan agar sebagian kegiatan yang dibiayai dari DIPA dialihkan ke dalam anggaran LPDP, karena di dalam LPDP ada surplus anggaran lebih dari 5 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kementerian teknis, yaitu Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan BRIN. Pak Menteri juga sudah membahasnya bersama dengan Dewan Penyantun pada saat itu, dan sedang kami dalam pembahasan bersama LPDP. Jadi yang kami usulkan untuk dialihkan adalah dari ADIK sekitar 145 miliar, karena beasiswa juga di sana praktis beasiswa LPDP membiayai beasiswa, termasuk kemarin juga beasiswa untuk asrama mahasiswa Nusantara juga akhirnya juga dibiayai oleh LPDP. Kemudian pendidikan profesi guru kami usulkan untuk dibiayai dari LPDP, dan sangat memungkinkan melihat jenis kegiatannya sekitar 1,01 triliun. Untuk pendidikan tinggi ada kampus Merdeka Belajar, kemudian juga beasiswa kemitraan negara berkembang, karena Perpres LPDP sudah memungkinkan untuk beasiswa juga digunakan untuk warga negara asing. Jadi KNB kami usulkan juga dibiayai dari LPDP. Kemudian peningkatan mutu SDM pendidikan tinggi termasuk juga pendidikan vokasi kami juga usulkan dapat dibiayai di LPDP. Sekitar 1,379 triliun rupiah yang kami usulkan untuk pengalihan pembiayaan dari DIPA Kemendikbudristek ke LPDP. Dan dari 1,379 tersebut kami usulkan untuk digunakan untuk penambahan PIP. Meskipun demikian, PIP juga kami tetap usulkan tambahannya dari BABUN untuk bisa menutup anggaran yang untuk SD sebagaimana disepakati di dalam raker sebelumnya, dan kami juga mengusulkan penambahan satuan biaya untuk jenjang pendidikan menengah serta cakupan PIP untuk jenjang menengah, karena kami dengan data-data yang kami sampaikan sebelumnya untuk pendidikan menengah itu sudah mengalami stagnasi. Untuk penduduk miskin juga butuh penguatan sebagaimana yang kita lakukan untuk jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi kemarin dengan adanya program KIP kuliah yang dengan biaya yang majemuk memperhatikan kualitas satuan pendidikan dan juga lokasi tempat mereka belajar, kami mengusulkan juga adanya perubahan satuan biaya untuk pendidikan menengah sehingga memperhatikan betul tingkat kemahalan daerah juga. Jadi kami mengusulkan rencana tambahan di dalam BABUN terkait dengan kekurangan yang dari untuk SD, kemudian juga untuk kekurangan untuk dosen non PNS, kemudian juga untuk pemenuhan berbagai macam prioritas sebagaimana yang kami laporkan sebelumnya yang sudah diusulkan di awal tahun 2022 yang lalu untuk kegiatan-kegiatan prioritas seperti Muaro Jambi, revitalisasi museum, kemudian penyesuaian PIP dan sebagainya. Dan juga kami sampaikan bahwa usulan ini sudah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Pak Menteri dan sedang dalam pembahasan, dan kami laporkan juga terakhir dengan adanya dukungan dari industri untuk membiayai pendidikan vokasi yang sudah komitmen sampai 2 triliun rupiah, kami juga akan mengusulkan tambahan anggaran untuk bisa top up dari kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh industri, karena dari 1 rupiah yang dibiayai di industri, pemerintah juga bisa membiayai 1 rupiah berikutnya untuk memastikan program-program SMK Pusat Keunggulan dan Matching Fund bisa dilaksanakan secara lebih baik lagi.